Kasus penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dalam kasus impor gula masih menyita perhatian. Dukungan terus berdatangan setelah Tom Lembong ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, RI. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Nasir Jamil meminta Kejagung harus objektif dan transparan dalam melakukan penegakan hukum. Permintaan itu juga sebagai bentuk dukungan penegakan hukum yang dilakukan Kejagung, sehingga proses hukum yang dilakukan terhadap Tom Lembong tidak dikesankan oleh publik sebagai politisasi hukum atau kriminalisasi alias tahan dulu, bukti belakangan, kata Nasir Jamil, dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Apalagi, kata dia, keputusan impor gula yang dilakukan Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan telah melalui rapat koordinasi terbatas, Rakortas, yang diketahui serta disetujui oleh atasannya saat itu. Nasir Jamil mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat agar Tom Lembong sebaiknya melakukan pra-peradilan jika merasa keberatan dan diperlakukan tidak adil. Atau jika Tom yakin dirinya juga terlibat, publik menginginkan agar Tom menawarkan diri menjadi justice kolaborator, ujarnya. Dia menjelaskan, sebagian besar masyarakat masih penasaran penetapan tersangka terhadap Tom Lembong. Menurutnya, masyarakat bertanya-tanya apakah penetapan tersangka terhadap Tom Lembong murni ada tindak pidana korupsi atau ada kepentingan lain di luar penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, Kejagung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Dia diduga terlibat dalam pemberian izin impor gula kristal mentah selama menjabat menteri pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Tom Lembong diduga telah merugikan keuangan negara 400 miliar rupiah atas tindakannya memberikan persetujuan impor gula kepada perusahaan swasta, PT AP. Namun, hingga kini Kejagung belum mengetahui apakah co-kapten tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, tim Amin, di Pilpres 2024 itu ikut menikmati aliran dana tersebut. Managing Director Political Economy and Policy Studies, PEPS, Antoni Budiawan menilai Kejaksaan Agung, Kejagung, salah alamat ketika menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Mendak. Tahun 2015 sampai tahun 2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Tom Lembong dianggap melanggar keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Kemenperindak, nomor 527, MPP, Cap. 9/2004 tentang ketentuan impor gula. Budiawan mengatakan bahwa berdasarkan Kemenperindak tersebut, Tom Lembong selaku Mendak saat itu tidak perlu melakukan rapat koordinasi, rakor, terkait impor gula. Dia menuturkan hal tersebut lantaran pada saat Kemenperindak diterbitkan pada tahun 2004, Kementerian Perindustrian, Kemenperin, dan Kementerian Perdagangan, Kemendak, bukanlah kementerian terpisah. Kalau kita baca dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Agung yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 2004. Di dalam dia punya peraturan itu tidak ada karena Kementerian Perindustrian dan Perdagangan jadi satu saat itu. Jadi, tidak mungkin ada koordinasi dari siapa lagi, gitu kan? Katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Diskursus.net seperti dikutip pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Budiawan juga mengungkapkan dalam Kemenperindak nomor 527 tahun 2004 itu, tidak ada aturan bahwa hanya perusahaan BUMN saja yang boleh mengimpor gula. Yang ada adalah importir produsen gula, dan importir terdaftar gula atau IPG dan ITG, jelasnya. Yang kemudian diganti dengan APP dan APU atau Angka Pengenal Impor Produsen dan Angka Pengenal Impor Umum, sambung Budiawan. Kejagung paksakan tim Lembong jadi tersangka lalu. Budiawan berbicara terkait momen saat Tom Lembong menjadi Mendak era Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang baru dilantik pada tanggal 12 Agustus tahun 2015. Ketika dikaitkan dengan kasus ini,
Dia menilai adanya pemaksaan ketika Kejagung menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka korupsi impor gula lewat Kemenperindak yang diterbitkan tahun 2004. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, buka suara terkait temuan warganet yang memperlihatkan Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar diduga memiliki jam tangan mewah yang diperkirakan seharga 1 miliar rupiah. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK, Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya bakal mengecek kesesuaian temuan warganet tersebut dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, milik Abdul Qohar. Saya lihat dulu ya, LHKPN milik Qohar, kata Pahala kepada tribunnews.com, Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Pahala berjanji pihaknya bakal menelisik lebih mendalam terkait ada atau tidaknya jam tangan mewah yang diduga dimiliki Qohar dalam LHKPN milik yang bersangkutan. Bahkan, sambungnya, Qohar berpeluang dimintai klarifikasinya terkait temuan tersebut. Ia pada prinsipnya semua masukan dari masyarakat termasuk media pasti KPK bakal tindak lanjuti, tegasnya. Sebelumnya, warganet menyoroti jam tangan milik Abdul Qohar yang dipakai saat memberikan pengumuman penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Perdagangan periode tahun 2015 sampai tahun 2016, Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula. Pada saat mengumumkan tersebut, Qohar tampak memakai jam tangan mewah yang diduga bermerek Audemars Piguet. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com di situs jam tangan mewah, The Watch Agency, tipe jam tangan yang dipakai Qohar mirip dengan tipe jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello Chronograph Red Letter. Masih menurut situs tersebut, harga jam tangan dengan tipe tersebut mencapai 69.100 euro atau setara dengan 1,17 miliar rupiah. Estimasi kurs 1 euro sama dengan 17.000 rupiah. Meski Qohar diduga memakai jam tangan mewah dengan harga mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, harta kekayaannya tidak berbanding lurus. Berdasarkan LHKPN miliknya yang dilaporkan pada tanggal 31 Januari tahun 2024 untuk periodik 2023, total harta Qohar hanya mencapai 5,6 miliar rupiah. Adapun LHKPN itu dilaporkan saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejati, Nusa Tenggara Barat. Lalu, Qohar juga memiliki 2 kendaraan yaitu mobil dan motor dengan total 314 juta rupiah. Kemudian, aset Qohar lainnya berasal dari harta bergerak lainnya sebesar 5 juta rupiah serta kas dan setara kas senilai 1,01 miliar rupiah.